Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas penilaian tengah semester 1 untuk kimia kelas 12 semester 1 ya. Babnya adalah koligatif elektrokimia, redox, sel volta, dan elektrolisis ya di dalamnya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya merapat ya, Dik ya. Fraksi mol benzena C6H6 dan toluena C7H8 dalam larutan yang dibuat dari 600 gram benzena. Oke ya, maka diketahui GT1 itu punya benzena ya, itu adalah 600 gram. Lalu GT2 ini saya anggap punyanya toluena, itu adalah 400 gram. Yang ditanya adalah fraksi mol berturut-turut. Oke, jika saya mencari fraksi molnya benzena, saya anggap itu adalah X1 karena benzena itu adalah 1 ya. Maka nanti molnya benzena dibagi dengan mol total, yaitu mol 1 ditambah dengan mol 2. Oke, apa rumusnya mol? Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan mr. 600 dibagi mr-nya benzena, 12 dikalikan dengan 6 itu adalah 72. 72 ditambah dengan 6, 78 dibagi dengan, nah ini berarti kan sama aja ya, 600 saya bagi dengan 78 ditambah dengan N2 nya itu punyanya toluen, 400 dibagi dengan toluen itu MR nya berapa dek? C nya 7 ya, 12 kalikan 7 84, saya tambah dengan 8 92. Oke, 600 dibagi dengan 78 itu adalah 7,69, maka nanti sini 7,69 ditambah dengan 400 dibagi dengan 92 itu 4,347 ya, atau 4,35 atau 347, saya buat seperti ini. Oke, saya akan hitung kembali ya. 7,69 saya tambah dengan 4,347 yaitu 12,0 atau saya buat 12. Di sini ada 7,69 ya. 7,69 saya bagi dengan 12, hasilnya adalah 0,64. Oke, kita ketemu ya yang namanya fraksi molnya benzena yaitu 0,64. Lah kalau mencari fraksi molnya toluen gimana Mbak, atau X2? Nah, kita punya rumus ya, di mana X1 ditambah dengan X2 itu nilainya adalah 1. Maka nanti fraksi molnya toluen itu tinggal 1 dikurangi 0,64. Jawabannya adalah 0,36. Atau misalkan adik punya konsep XT ditambah dengan XP, mol terlarut dibagi pelarut, itu nilainya 1, itu sama aja ya. Oke ya dek ya, lanjut aja ya. Kita jawab adalah B, nomor 2 sekarang. Jika tekanan uap jenuh air itu adalah penol, penolnya adalah 105 mm Hg, tekanan uap NaOH 10%, ada NaOH 10%, itu artinya gram terlarutnya adalah 10 gram, maka nanti gram pelarutnya itu sisanya 90 gram. Pertanyaannya tekanan uap jenuh larutan, ditanya P. Apa rumusnya P? P rumusnya adalah penol dikali dengan XP. Penolnya adalah 105, XP-nya berapa Mbak? Rumusnya XP itu adalah NP dibagi dengan NP ditambah dengan NT. Paham sampai sini ya? Nah, karena yang terlarut adalah zat elektrolit, maka T-nya, NT-nya nanti saya kalikan I atau jumlah ion di sini karena dia adalah elektrolit kuat. Oke, saya akan mencari mol pelarutnya. Pelarutnya 90 gram dibagi dengan MR-nya, punya air ya, karena pelarutnya adalah air. Air itu MR-nya 18. Nanti sini 90 per 18 ditambah dengan terlarutnya itu 10 gram ya, gram dibagi dengan MR-nya NaOH. Tinggal ada hitung ya, Na itu 23, O adalah 16, H itu adalah 1. Maka MR-nya 40, saya kali jumlah ionnya 2.
untuk NaOH. NaOH terion menjadi Na plus dan OH min. Jumlah ionnya 2 ya. Oke, saya akan hitung. 90 dibagi dengan 18 itu adalah 5. 5 dibagi dengan 5 ditambah, ini berarti 1/4 dikali 2 ya, maka setengah. 5 dibagi dengan 5,5 itu adalah 0,909. 0 seterusnya ya. Oke, saya kali dengan 0,909, hasilnya adalah 95,5. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Nomor 3, sebanyak 108 gram campuran ya. Jadi ada 108 gram. Itu campurannya mengandung glukosa dan urea. Ya, ini glukosa MR-nya adalah 180, sedangkan urea MR-nya adalah 60. Saya anggap nanti sini adalah X gram, berarti nanti urea itu adalah 108 dikurangi X gram. Oke ya Dik ya. Dimasukkan ke dalam 500 gram air, maka GB-nya itu 500 gram. Titik didih larutannya itu adalah 100,832 Celcius. Apabila nilai KB-nya adalah 0,52, perbandingan massa zat terlarut ya, GT1 dibanding GT2. Oke ya Dik ya, saya masukkan ya, rumusnya adalah delta TB sama dengan M dikalikan KB. Molalitasnya karena ini zatnya campuran, maka NT1 ditambah dengan mol terlarut 2 dikalikan 1000, saya bagi dengan gram pelarut dikali dengan KB. Di sini kita tidak perlu menggunakan faktor Van Hoff ya, karena zat non elektrolit. Maka nanti X dibagi dengan MR-nya 180 ditambah dengan 108 min X. Saya bagi dengan MR-nya 60 gram per MR ya. Saya kali dengan 1000 dibagi dengan 500, KB-nya adalah 0,52, delta TB-nya adalah 0,832. Nih ya, TBL dikurangi titik didih pelarut, pelarutnya itu adalah air, maka mendidih pada suhu 100. Oke, yuk, ini adalah 2 dikali dengan 0,52, yaitu 1,04. Nanti 0,832 ya, ini 0,832 saya bagi dengan 1,04, lalu ruas kanan saya samakan penyebutnya ya, yaitu 180 dibagi 180 kan 1 ya, 1 kalikan X ya X. 180 dibagi 60 itu adalah 3 dikalikan 108 itu adalah 324. 3 dikalikan min X itu adalah min 3X. Oke, saya lanjutkan ke sini. 0,832 dibagi dengan 1,04. Hasilnya adalah 0,8. Ini 0,8 ya, saya langsung kali dengan 180. Ini pindah ke sana, pindah ruas. Ya, dikali dengan 180 itu adalah 144 untuk ruas kiri. Untuk ruas kanan, X dikurangi 3X itu adalah min 2X ditambah dengan 324. Maka nanti 2X sama dengan 324 saya kurangi 144. Maka nanti kita peroleh nilai X-nya adalah 180 dibagi 2, maka nilai X-nya adalah 90. Ya, kita peroleh ya, glukosa, masanya glukosa itu adalah X 90 gram. Sedangkan masanya urea, maka sisanya 108 ya, kan massa totalnya 108. Saya kurangi dengan 90 itu adalah 18. Ya, maka nanti perbandingannya itu adalah 90 banding 18 ya. 90 dibagi 18 itu adalah 5, maka perbandingannya 5 banding 1. Jawabannya itu adalah poin E. Lanjut nomor 4. Berikut disajikan data titik beku beberapa larutan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku dipengaruhi oleh siapa? Jumlah partikel zat terlarut. Itulah pengertian dari kolikatif larutan ya. Hanya dipengaruhi oleh konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut. Next, kita masuk ke soal nomor 5.
sebanyak 0,9 gram zat X yaitu non-elektrolit, maka diketahui GT-nya itu 0,9 gram zat X yang non-elektrolit dilarutkan ke dalam air. GP-nya adalah 250 gram ya, mili sama aja gram karena air ini 1 gram sama aja 1 mili. Jika tekanan osmotik, maka nanti Pi-nya 373,92 mm Hg. Nah, kita harus dibuat dalam bentuk atm ya satuannya. Maka nanti 373,92 saya bagi dengan 760 ya. 1 atm sama dengan 760 mm Hg. Maka 0,492 atm. Oke, jika suhunya adalah 27 Celcius, pertanyaannya MR-nya zat X tersebut. Kita kerjakan menggunakan rumus Pi. Pi itu rumusnya adalah MRT, ya. Pi-nya itu adalah 0,492. Rumusnya konsentrasi yaitu gram dibagi MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutannya ya, di sini 250 dikalikan 0,082 dan suhunya wajib Kelvin, maka 27 ditambah dengan 273 yaitu 300. Oke, 1000 dibagi 250 itu adalah 4. 0,9 dikali dengan 4 saya kali dengan 0,082 lalu dikali dengan 300. 88,56 ini MR-nya pindah ruas ke kiri ya, maka 0,492 MR ya, kita bisa mencari MR, maka 88,56 saya bagi dengan 0,492 hasilnya adalah 180. Oke, jawabannya itu adalah D.